Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dori Vlog. Dan pada kesempatan video kali ini, aku akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai besaran gaji para pekerja di Jepang, baik itu menggunakan visa Tokutegino Gino maupun visa Jisuse ataupun Kensuse. Karena saat ini banyak sekali beredar di media sosial, terutama di TikTok dan juga di Instagram, bahwasanya di sana disebutkan gaji para pekerja di Jepang ataupun pemagang di Jepang itu mencapai 35 juta ataupun 45 juta. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan secara rinci berapa sih sebenarnya gaji yang diterima oleh para pekerja di Jepang, baik itu menggunakan visa Tokutegino maupun visa Jisuse atau visa pemagang. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe serta jangan lupa juga share ke teman-temannya agar lebih bermanfaat. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi, ada beberapa jenis visa yang digunakan oleh pekerja di Jepang. Nah, yang pertama adalah visa Tokutegino dan yang kedua visa Jisuse ataupun Kensuse ataupun kita sebut dengan visa pemagang. Dan satu lagi ada visa namanya visa engineer. Namun pada kali ini aku akan berfokus ke dua jenis visa aja. Yang pertama visa Tokutegino dan juga visa pemagang. Nah, jadi aku akan membandingkan ataupun menjelaskan secara rinci mengenai dua jenis visa ini berdasarkan gajinya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, perusahaan-perusahaan di Jepang menggaji para pekerjanya itu berdasarkan hitungan jam teman-teman. Berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia biasanya dihitung per hari ataupun bahkan per bulan. Namun di sini dihitung per jam. Nah, misalnya kalau kita berada di perusahaan dalam satu hari itu selama 9 jam, namun dipotong 1 jam untuk istirahat siang, jadi kita cuma digaji selama 8 jam. Jadi seperti itu teman-teman. Dan gaji per jam di Jepang itu di setiap provinsi ataupun di setiap prefektur itu berbeda-beda, tergantung dari UMR ataupun ya upah minimum di daerah tersebut lah. Nah, jadi tadi teman-teman untuk jam kerja per harinya itu sekitar 8 jam, dan untuk hari kerja selama 1 bulan itu sekitar 26 hari kerja teman-teman. Ada juga sekitar 25 hari kerja. Nah, tapi kebanyakan ya 26 hari kerja. Jadi karena libur dalam 1 minggu itu hanya 1 kali. Jadi selama sebulan liburnya 4 hari. Nah, 30 dikurangi 4 yaitu 26 hari. Dan itu untuk total jam kerja selama 26 hari itu bisa kita jumlahkan sekitar 200 jaman. 210 jam seperti itu. Nah, kalau untuk gaji rata-rata di Jepang itu bisa kita katakan sekitar 1000 yen. Kita ambil aja 1000 yen karena di Jepang ada yang gaji UMR-nya itu sekitar 1100, 1200, ada juga yang masih 900 gitu. Jadi kita ambil aja yang tengahnya yaitu 1000 yen. Dan kalau kita kalikan selama 1 bulan itu kita menerima uang 20 mang atau bisa kita kurskan sekitar 20 juta lah teman-teman, 20 juta lebih untuk kurs yang saat ini. Nah, itu masih kotor dan belum dipotong apato, dipotong apalagi listrik, wifi, dan juga pajak penghasilan di Jepang. Karena di Jepang ini penghasilan kita aja dipajak teman-teman. Nah, jadi aku akan jelaskan secara rinci. Yang pertama untuk apato. Nah, apato biasanya di Jepang per orang itu sekitar 1,5 mang atau 15.000 yen. Nah, setelah itu untuk listrik per orang sekitar 4.000 dan wifi sekitar 2.000. Nah, itu totalnya udah 2 mang 1.000 ya teman-teman. Dan pajak itu kalau penghasilan sekitar 20 mang ataupun 20 juta biasanya itu 5.000-an yen teman-teman. Nah, itu totalnya sudah menjadi 2 mang 6.000 dan masih tersisa 17 mang 4.000 teman-teman. 17 mang 4.000 ataupun sekitar 18 jutaan lah kalau kita kurskan dengan kurs yang saat ini. Nah, itu
yang bisa kita terima bersih dari perusahaan teman-teman sekitar 18 jutaan. Dan 18 jutaan itu belum kita potong dengan biaya makan. Nah, mengenai biaya makan di Jepang itu masing-masing orang berbeda-beda ya teman-teman. Dan berdasarkan pengalaman aku sendiri, aku cuma menyisihkan 3 mang untuk biaya makan selama 1 bulan. Di situ udah masuk beras, udah termasuk jajan, dan kalau mau jalan-jalan 3 mang itu udah bisa teman-teman. Ya, jalan-jalannya dekat-dekat daerah prefektur aja ya. Dan itu aku hanya menyisakan cuma 3 mang ataupun 3 jutaan untuk 1 bulan. Nah, jadi teman-teman 18 mang kita kurangin 3 mang, masih ada sisa 15 mang. Dan 15 mang itu kalau teman-teman tidak membayar yang namanya uang pensiunan. Karena di Jepang ini ada namanya uang pensiunan atau disebut dengan nenking ya teman-teman. Itu sekitar per bulannya kalau kita bayar itu sekitar 17 ribuan ya, atau 1 mang 7.000. Tapi bagi teman-teman yang sudah mengurus menjo ataupun mengurus keringanan uang tersebut, maka teman-teman tidak perlu membayar lagi. Dan bagi teman-teman yang tidak mengurus, teman-teman diharapkan untuk membayarkan uang tersebut sebanyak 1,7 mang per bulan. Dan kebetulan saya sendiri tidak bayar uang tersebut, jadi itu masih bisa bersih sekitar 15 mang. Dan gaji itu sebenarnya belum termasuk gaji lembur teman-teman, dan gaji lembur itu beda lagi. Mungkin untuk gaji lembur aku akan jelaskan di lain video. Nah, itu untuk visa Tokuti Gino. Dan visa magang sebenarnya tidak ada perbedaan antara gaji pemegang visa Tokuti Gino ataupun pemegang visa magang. Hanya saja biasanya untuk pemagang itu diwajibkan membayar nenking. Nah, jadi mereka menerima sedikit lebih kecil daripada pemegang visa Tokuti Gino. Nah, jadi sekitar 15 jutaan tadi dikurangi dengan 1,7 mang, jadi sekitar 13 jutaan itu bersihnya teman-teman. Dan itu belum termasuk lembur. Saya bilang belum termasuk lembur, dan lembur itu beda lagi teman-teman. Gaji lembur itu tergantung dari perusahaan. Beda perusahaan biasanya beda jam lemburnya. Jadi seperti itu. Lanjut mengenai video di sosmed, ada yang bilang gaji di Jepang itu sekitar 35 juta ataupun bahkan 45 juta per bulan. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Kan tetapi tadi saya sudah katakan bekerja di Jepang itu digaji sesuai dengan jam kerja. Kalau tadi saya hitung gaji kita, jam kerja kita selama 1 bulan itu 210 jam, bisa menerima sekitar 20 jutaan per bulan. Lantas untuk mereka yang menerima gaji 35 jutaan per bulan, itu jam kerjanya berapa jam, seperti itu. Nah, biasanya itu mereka yang menerima gaji sekitar 35 jutaan per bulan itu, mereka bekerja dari dini hari teman-teman, dari dini hari sampai sore. Dini hari misalnya dari jam 2 dini hari sampai jam 5 sore. Nah, jadi karena mulai kerjanya itu cepat, jam kerjanya juga jadi banyak, dan lemburnya juga otomatis jadi banyak. Jadi mereka bisa menerima sekitar 35 juta per bulan. Namun kalau kerja yang kayak gitu biasanya teman-teman nggak baik lah sebenarnya untuk kesehatan kita sebagai para pekerja ataupun sebagai perantau teman-teman, karena kurang jam tidurnya. Oke teman-teman, itu tadi mengenai penjelasan gaji para pekerja di Jepang, baik itu yang Tokuti Gino ataupun para pemagang. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan konten ini, silahkan diklik tombol subscribe, serta jangan lupa juga like-nya, dan di-share juga ke teman-teman yang lain agar bersama-sama kita berbagi informasi. Oke, salam Dori Vlog.